Pendaftaran pasangan calon pilkada Jakarta masih sekitar 2 bulan lagi, yaitu tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sejauh ini baru 2 nama besar yang mencuat dan ramai diperbincangkan di publik. Anies Baswedan menjadi calon pertama yang sudah diusung secara resmi oleh PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Sementara PKB belum resmi meski Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta partai ini sudah menyerahkan nama Anies. Kemudian nama yang mencuat kedua adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejauh ini belum ada parpol resmi yang mengusungnya. Namun nama RK santer diberitakan akan diusung Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Kentalnya persaingan dua kubu pengusung Anies dan RK mengesankan pemilihan Gubernur Jakarta November nanti serasa pemilihan Presiden lalu. Dua nama besar Anies Baswedan dan Ridwan Kamil kerap kali melintas baik di media sosial maupun di pemberitaan. Walaupun Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa yang akan mereka usung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 nanti, kita simak peta dukungan partai-partai pemirsa. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pendukung Anies Baswedan didukung dua partai, yaitu PKS 18 kursi di DPRD dan PKB 10 kursi. Totalnya ada 28 kursi di DPRD pemirsa. Sementara Partai Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Golkar 10 kursi, Gerindra 14 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi. Total Koalisi Indonesia Maju memiliki 50 kursi di DPRD. Namun hingga saat ini mereka belum memutuskan siapa yang akan diusung untuk menjadi lawan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 Oktober nanti. Lantas pemirsa, apakah Anies Baswedan bertarung dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan sejauh mana kekuatan dukungan parpol kepada kedua kandidat? Berikut potongan dialog saya, Arlisa Hadi, bersama juru bicara PKS Ahmad Mabruri dan Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Nah, kalau sikap Golkar tentang Kang Emil, ya apakah itu untuk DKI atau untuk Jawa Barat, kita menggunakan metode saintifik untuk menentukan calon-calon kita. Semuanya kita menggunakan survei yang dilakukan secara serentak selama beberapa tahap. Ya, sekarang ini baru lagi pelaksanaan survei tahap kedua. Nah, dan ini kan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Nah, dari hasil yang survei pertama, Kang RK itu tertinggi di Jawa Barat, lebih dari 60%. Elektabilitas beliau untuk di Jawa Barat. Nah, kalau untuk di DKI hasilnya itu berbeda, jauh dengan hasil di Jawa Barat. Nah, jadi kalau ditanya untuk Kang RK akan ditaruh kemana, ya kalau ditanya sekarang jawaban saya itu ya suara dia itu tertinggi untuk di Jawa Barat. Nah, hanya bisa katakan sejauh itu. Kenapa? Karena kita belum memutuskan untuk beliau itu akan dicalonkan di Jawa Barat ataupun di mana, karena ada banyak kesempatan dan tawaran juga untuk beliau. Nah, jadi nanti setelah survei yang tahap 2 selesai, insya Allah selesai awal bulan Juli, itu secara nasional. Ya, kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 27 ya. Menurut Anda, apakah dari Koalisi Indonesia Maju ini masih mencari-cari sosok yang bisa menyaingi Anies? Jadi begini Mbak Lista, ya Pak Anies ini kan Gubernur Jakarta incumbent, ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil Gubernur Jabar incumbent. Jadi yang namanya incumbent itu biasanya kemungkinan menang itu lebih besar di daerahnya masing-masing, ya. Jadi ya saya pikir kalau teman-teman Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan, ya memang harus berhitung benar dengan incumbent Pak Anies Baswedan gitu loh. Jadi saya pikir ya betul kalau memutuskan, karena berat Pak melawan Pak Anies Baswedan ini. Ya, apalagi tadi Perindo sudah datang ke PKS. Ya. Nah, Perindo ini kan kita lihat ya walaupun
di DPR tidak ada, tetapi di Jakarta ada kursinya ya, dan tadi sudah merapat, dan ini menunjukkan isyarat ya bahwasanya partai-partai sudah mulai mengunjungi PKS.